Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya Engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus alim ulama Majelis Ulama Indonesia Pusat, ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau datang bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kehadiran saya adalah kehadiran tidaklah dapat disebut bawahan ke atasan karena kami bukan karyawan perusahaan, tapi silaturahim antara ustadz-ustadz di daerah dengan alim ulama di pusat. Alhamdulillah silaturahim kami ini terjalan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sebagai warga negara yang baik ingin menjelaskan jangan sampai masyarakat menjadi hiruk pikuk disebabkan oleh isu media sosial, bahwa ceramah saya yang dipiralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan. Karena saya punya kajian di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau setiap subuh Sabtu, 1 jam materi, setelah itu tanya jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya, lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua, bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat muslim, di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam, dalam kajian khusus Sabtu subuh. Bukan di Damai Indonesiaku TV One, bukan tablik akbar di tanah lapang stadion sepak bola, bukan di waktu ramai sampai 100.000 orang, tapi pengajian. Poin yang keempat, bahwa saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamathil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak sedang kapasitas perbandingan agama atau berdebat atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam. Yang terakhir, yang kelima, bahwa itu sudah berlangsung. Saya tidak lagi memberikan kajian rutin subuh setelah keliling tabligh akbar, tapi itu lebih kurang 3 tahun yang lalu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya. Maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun. Dari kata alif, mim, nun muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut Al-Amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianah, al-khain, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya. Maka semua orang percaya kepada dia. Dari alif, mim, nun, juga akar yang sama dengan iman, akar kata yang sama dengan iman. Maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Safa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Qubais yang besar, gagah, perkasa, tinggi, menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluh lantakkan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, sadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, percayakah kalian? Disitulah perlawanan datang, bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya, langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya, tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu, hartanya tak ada berguna, wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab.
untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan, jangan ada yang mau berdagang, jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya, jangan duduk bersamanya, jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung, saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing, tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia, masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti.
yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca, kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung, tak ada lagi ranting tempat berhinggap, tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala.
Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu, biarlah manusia yang aku dan sombong itu tidak menerimamu, tapi ada satu makhluk yang mau menerimamu. Inna, kami dari kalangan jin, sami'na, mendengar Qur'anan ajaba, bacaan Al-Quran yang mengagumkan, yahdi ila rusdi, yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat, tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran tersentuh hatinya dan dia bersyahadat, anna minnal muslimun, kami ada yang muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir kanu li jahannam hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahanam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah seperti biasa, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril membelah dadanya, mensucikan hatinya sampai layak, lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar, azab kubur didengar, neraka jahanam didengar, malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan, jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu, jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu, karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara, karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra, idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahjjatil bayda lailuha kanahariha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka 'adad din. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mantap. Tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mantap. Kita umat Islam ini sekarang, jangankan menghancurkan Donald Trump, Donald bebek aja pun tebal. Tengoklah anak-anak kita permainannya apa, tontonannya apa, Amerika semua. Oleh sebab itu maka adanya pernyataan begini, ini menunjukkan kita masih punya izzah jati diri. Ada orang tak peduli lagi. Ada orang tak peduli lagi dengan ini. Biar sajalah. Tapi masih ada orang peduli, alhamdulillah. Bagaimana cara melawan Amerika ini? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau dilawan mereka dengan kekuatan mereka jauh, tapi ada kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan, yaitu kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga
Ada seorang berkeyakinan melawan Amerika dengan cara ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya. Tapi tak setuju saya dengan ini. Maka kekuasaan akan tumbang sendirinya dengan pengetahuan yang benar. Maka umat ini mesti dididik kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Palestina. Dia orang Palestina, kata dia kita tak mungkin menang melawan Barat, tapi kita bisa lawan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Anak bapak ibu, ajarkan bahasa Inggris, masukkan sekolah, pakar ekonomi Islam, pakar politik, hebat hukum SHMH, menjadi dokter, dia yang akan menolong agama Allah nanti. Dia akan ceramah, berbicara tentang proses kehamilan dalam Al-Quran, pakai bahasa Inggris, ditonton orang Amerika. Mereka akan masuk Islam gara-gara ceramah dia. Lebih hebat, lebih dahsyat, ditonton ribuan viewer, 200.000 penonton di YouTube, membuatnya di-like malaikat, di-like manusia. Kenapa? Karena dia membawa ke jalan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan anak-anak kita, dengan itu nanti Donald Trump akan jatuh dengan sendirinya insyaallah. Amin. Ada salah satu pengurus MUI yang menjadi saksi untuk Ahok. Isomuddin sudah dicopot dah. Jangan takut lagi dengan Isomuddin. Ternyata doktornya tak betul, dia tak doktor. Belum pula berangkat haji lagi. Haji olah ulun, haji olah bersunat bolun. Tak betul. Dan apanya itu yang di Lampung itu pun tidak bertanggung jawab. Kami Sekolah Tinggi Agama Islam Lampung tidak bertanggung jawab atas segala tingkah laku Isomuddin. Pokoknya dia sedang tersudut habis sekarang. Bagaimana cara kita dalam menyiarkan Islam, ilmu-ilmu agama yang kita tahu? Sedangkan banyak di luar sana yang sering ngomong agar kita jangan riya. Ilmu agama jangan di-share agar terhindar dari riya. Yang riya itu yang mana? Ini mesti orang Islam jangan nanti dituduh sikit-sikit riya. Sikit-sikit riya. Saudaraku, hari Rabu 1 Rajab, mari kita isi dengan ibadah. Itu tidak riya. Yang riya itu adalah puasa dia nanti hari Rabu, pas buka puasa direkam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu yang riya itu. Kalau ngajak orang enggak apa-apa. Mengingatkan orang, posting ayat, posting hadis, ambil dari kutub tis'ah, satu hari satu hadis, satu hari bagus. Tapi menceritakan ibadah, sudahkah anda berzikir hari ini? Ini hadisnya, bagus. Tapi ketika dia berzikir, setelah 1000 kan itu zikir, setelah 1000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Bagi yang suka tolong like and share ya. Jangan, jadi tidak semuanya riya, bedakan itu. Apa itu aliran Syiah Pak Ustaz? Beda kita dengan Syiah 5, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu an, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah.
kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syi'i. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Dia lipat 4, ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang solat meletakkan tisu tempat sujud, itu 2 kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Jadi tak semua yang meletakkan itu Syiah. Ustaz, apa yang menjadi pedoman dalam meluruskan shaf dalam solat? Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Ini shaf, ujung sajadah, maka tumitnya di ujung shaf. Ini sajadah kita kan cantik nih. Ujung tumit di ujung sajadah. Ini ujung sajadah tumit. Jadi tumitnya yang sama rata. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, enggak? Kakinya pendek. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang yang kakinya ditempel dia nyaman, diam aja. Tapi ketika ditempel dia agak geli-geli sedikit, geser sedikit. Nah, jangan asik mengurus kaki kita. Apakah ujung kaki atau tumit Pak Ustaz? Ujung kaki, tumit. Ini tumit, bukan depan. Tumitnya yang sama rata, tumit belakang. Sebab banyak orang yang tak memperhatikan hal ini. Perhatikanlah sesudah ini. Itu kan ada stiker tuh. Dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Dilarang HP berbunyi. Buatkan satu lagi stiker, gambar tumit, luruskan tumit. Ada tuh stikernya, cari cetak. Ada gambar right, wrong. Yang right, tumit rata. Yang wrong, ujung rata, tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam solat sehingga mengganggu orang yang lain? Solat itu bacaannya dibaca hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Solat zuhur. Yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat sampai suara dia didengar orang lain, ada 2 kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokak. Bolehkah melakukan sholat fardu kifayah sesudah sholat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. Tidak boleh sholat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Habis sholat asar masuk ke masjid, usolli sunnatan tahiyatal masjid. Loh, ini setelah asar tak boleh sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada sholat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada sholat sesudah asar, maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam cepat-cepat. Asri'u lahu.
cepat-cepat kuburkan. Begitu kata Nabi. Apakah Syiah sudah ditetapkan sesat oleh MUI Riau? Fatwa tidak mesti dari MUI provinsi. Sudah keluar fatwanya dari MUI Jawa Timur. Kenapa tidak pusat? Karena pusat berdekatan dengan pemerintah. Maka MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan. Maka di mana-mana MUI seluruh Indonesia itu memakai fatwa MUI Jawa Timur. Jadi jangan nanti, ini kan MUI Jawa Timur tidak berlaku di Riau. MUI Jawa Timur disahkan MUI pusat berlaku untuk seluruh Indonesia. Bahkan fatwa yang di Malaysia bisa kita pakai di sini. Jadi tidak mesti MUI Riau untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu kalau dikeluarkan lagi nanti namanya fatwa di atas fatwa. Pak Ustadz, saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya, yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji, atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar, ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa, dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah. Jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, kamu ngapain nyanyi dari tadi? Aku bersedekah, Bang. Sedekah apa? Suamiku pelit betul, tak keluar duit. Ustaz, saya tanya bagaimana kaligrafi yang berisi ayat kursi yang diyakini akan mendatangkan rezeki dan melakukan amal salat. Bagaimana menulis ayat yang diyakini punya keutamaan? Boleh. Dalilnya apa? Perlakuan ulama kalangan salaf. Buka buku 37 masalah populer, mengkaji dalam masalah bid'ah, 70 halaman tentang masalah bid'ah. Apa diantaranya? Kalangan salaf menganjurkan menuliskan ayat Quran, dimasukkan ke dalam air, atau membacakan ayat, ditiupkan ke air untuk mendatangkan rahmat, mempermudah orang melahirkan, mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, jin genderuwo, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ayat-ayat Quran punya keutamaan. Tapi bukan keutamaan itu datang dari ayat itu. Itu hanya asbab saja, tapi yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan salat gaib untuk guru, dianjurkan guru spiritual teman saya. Tak ada amalan salat gaib. Yang ada adalah salat 2 rakaat sebelum berdoa. Dianjurkan salat sunat 2 rakaat sebelum berdoa. Apa itu namanya? Hajat. Kalau ada orang mengatakan tak ada tuh salat hajat, itu salat istikharah. Isinya adalah hajat. Hajatnya mau apa? Hajat supaya anak cepat lahir, anak supaya rajin sekolah, supaya bisa punya anak, supaya bisa menikah, supaya bisa nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Memuji kita Allah Rabb yang menciptakan kita, ilah satu-satunya yang kita sembah, kepadanya kita seluruhnya akan kembali. Kita bersyukur atas segala nikmatnya. Walau ujian yang hari ini berat kita rasakan, tetapi nikmatnya tidak akan bisa terhitung, dan tidak ada apa-apanya ujian dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam mesti kita bacakan karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah dan sampaikanlah untuknya salam.
Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, senantiasa ceramah saya menyampaikan kepada kita semua di berbagai provinsi dan melalui media sosial yang ada. Saya sampaikan, bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Dalam ceramah-ceramah saya, salah satu di antara kajian saya adalah persiapan dan amalan-amalan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada yang membuka YouTube dan mendengarkan kajian saya tersebut. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini tahunnya kita memanen iman kita selama ini. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya siapa yang sebelumnya imannya sudah bagus, imannya sudah terbentuk dan kuat, amal solehnya sudah memadai, amal solehnya sudah banyak, sekarang buahnya. Saat ujian begitu berlapis-lapis ketahuan, ternyata ibarat batang pohon, walaupun badai datang, dihantam oleh mobil, ditabrak oleh motor, datang banjir, karena pohonnya sudah besar, akarnya sudah menghunjam dalam ke perut bumi, maka dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Dia tidak akan tumbang, dia tidak akan lapuk, dia tidak akan patah, dan bahkan daunnya, rantingnya tetap berdaun, buahnya tetap akan menghasilkan. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim di ayat yang ke-22, 23, 24, bahwa orang yang batang pohonnya kuat, akarnya menjulang, akarnya menghujam ke dalam perut bumi, sementara ke atas mencakar langit, kokoh. Kelihatan sekarang orang-orang yang sebelumnya rajin ngaji, orang-orang yang sebelumnya kuat ibadah, orang-orang yang sebelumnya banyak menuntut ilmu, orang-orang yang sebelumnya banyak berinfak, bersedekah, hari ini dan tahun ini dia akan panen. Tapi akan ketahuan juga, tahun ini akan ketahuan juga siapa orang yang selama ini malas ngaji, tidak rakus dengan ilmu, jauh dari masjid, tidak akrab dengan sajadah, agak kurang hangat dengan Al-Quran, bibirnya sepi daripada zikir, dan bakhil, pelit berinfak, bersedekah. Ketahuan tidak ini nanti. Lihat saja Pak, akan banyak yang goyang, tidak sanggup lagi bertahan sampai pagi beriman, karena hebatnya tekanan dan ujian. Sorenya dia sudah hilang dari imannya. Sorenya ada iman, saking hebatnya ujian dan tempaan, di besok paginya dia sudah kehilangan imannya. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, pada masa itu kata Rasulullah, sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, Oktober 2019, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, siapa namanya Pak? Xi Jinping, ketika memperingati hari kenegaraan, acara nasional, memparadekan militernya, senjatanya, dan lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang sanggup mengguncang Cina. Ini pernyataan penuh dengan kesombongan. Kakak beradiklah dengan pernyataan Firaun, ana rabbukumul a'la. Tidak ada yang sanggup melebihi saya, tidak ada yang lebih hebat dari saya, lebih kuat dari saya, lebih terhormat dari saya. Ana rabbukumul a'la. Dan Allah hinakan si Firaun. Tidak berapa lama Allah bayar tunai semua. Hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu?
lebih 44 hari daratan Republik Rakyat Tiongkok diguyur oleh hujan yang sangat lebat tidak putus-putus. Lebih dari setengah daratan Republik Rakyat Tiongkok tenggelam sampai ke tingkat 4 meter. Tiap hari kita bisa mengikuti berita-beritanya. Betapa mengerikan kondisi sekarang. Bukan hanya banjir, gempa juga, longsor juga, gunung meletus juga. Ke atas, angin badai puting beliung, salju sebesar-besar bola pingpong. Kemudian storm yang sangat mengerikan, kebakaran. Masya Allah, unik sekali, di bawah banjir, di atas panas. Ini adalah kejadian yang sangat aneh di daratan Tiongkok. Itu baru alam yang bergerak. Belum lagi daripada pasukan Allah yang bernama virus. Sekarang berbagai macam virus juga bermunculan dan berpotensi pandemi. Ini juga sudah muncul penyakit virus yang dulu pernah menghabiskan 50 juta warga Eropa, muncul di Mongolia, Cina hari ini. Flu babi baru, jenis baru yang berkolaborasi ketiga kekuatan virus yang sebelumnya tidak seperti itu, muncul pula sekarang. Entah apa yang mau dihadapi oleh mereka. Bencana alam belum selesai, virus juga semakin banyak dan semakin menggila. Kemudian ditambah mereka saat ini sedang berhadapan dengan banyak negara yang siap-siap perang melawan Cina. Yang mana yang mau mereka selesaikan? Hancur mereka. Internal PKT, Partai Komunis Tiongkok, sekarang ini sedang perebutan kekuasaan untuk lengser-melengsarkan, bahkan sampai ketika akan habis menghabisi. Dahsyat sekali. Sudahlah, inilah dia. Ketika yang dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengguncang Cina, maka Allah guncang dia dengan perkara-perkara remeh dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya berdampak ke kita. Ini masalahnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini berdampak kepada kita. Kenapa? Apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu, wahai Bapak, Ibu, kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Banyak aktivitas tidak berjalan, kebun-kebun telantar, pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen. Ditambah dengan bencana alam, maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Indonesia selama ini 64% mengandalkan satu-satunya impor dari Cina, dan Cina hari ini tidak bisa lagi memproduksi karena mereka sibuk menghadapi bencana, menghadapi petaka, menghadapi virus, dan menghadapi persiapan perang. Ditambah rakyatnya makin sengsara sekarang ini, maka tidak ada lagi yang bisa kita impor. Duit juga nggak ada, kita terbelit utang yang hebat. Laut Cina Selatan sedang menggelegar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, isbiru. Ini sabda Rasulullah, isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu illa alladhi ba'da syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani lebih buruk daripada yang telah kalian lalui. Hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali ismiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah, banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, isbiru, bersabarlah. Maka saya katakan tadi, ini panen. Yang sebelumnya masih agak nanggung-nanggung, maka besok dia akan hanyut karena begitu kuatnya banjir yang banjir erosi akidah yang menghantam. Ibarat tsunami, kelasnya udah kelas kayak tsunami Aceh, begitu tinggi dan kuat. Ibarat badai, ini badai topan yang paling mengerikan.
Kalau pegangannya enggak kuat, kalau seandainya pondasinya tidak kokoh, maka dia akan hanyut, dia akan terbawa arus, dia akan terbawa terbang oleh beratnya ujian. Ustaz, apakah setelah mendengarkan ceramah ini, dalam 1-2 bulan ini anggaplah begitu dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah start kita menghadapi segala keberat-beratnya petaka dan musibah-musibah besar. Perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, dan kejadian-kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. Bagaimana? Masih sempatkah kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari solid itu? Minggu depan saja, kalau kita mulai dari sekarang, maka insya Allah tidak ada yang terlambat. Yang susah itu Pak, yang nggak mulai-mulai. Ini yang paling susah. Nganggap masih aman. Alah, besok-besok lo dikaji. Karena jalan kini dulu Pak. Kalau begitu prinsipnya, maka pas hari A dia akan kaget, karena Allah berfirman tentang petaka yang hebat itu datangnya kepada kita baghtatan. Apa? Baghtatan. Apa arti baghtatan? Sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, langsung dengan kadar yang dahsyat. Ibarat samui Pak, semut kalau berjalan di tangan Bapak, embuslah, tidak akan bisa. Ya, kalau seandainya hanya ditiup. Tapi coba kalau dengan mantul, langsung dia langsung tercampak. Atau mungkin kita begini kan, langsung tercampak. Ibaratnya ujian yang akan dihadapkan kepada kita tuh seperti itu kelasnya, bukan kelas. Kalau begitu kita mungkin masih mampu menahan diri. Tapi kalau sudah begini, ibarat semut, seberapalah kekuatan semut, pasti tercampak, betul tidak? Namun bagi yang mungkin merasa baru mendengar kajian ini malam ini, dan mulai malam ini juga dia langsung serius, malamnya dia paksakan diri bangun jam 4, setengah 4 dia sudah bangun. Ngapain? Tahajud. Biasanya bangun untuk pipis doang, bangun hanya untuk buang air. Sekarang enggak, memang tahajud. Walaupun mengantuk dia lawan. Habis itu subuh dia paksakan berjemaah ke masjid. Kemudian dia lawan kantuknya, dia tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, dan dia laksanakan zikir di antara waktu itu. Kemudian setelah matahari terbit, lewatkan 15 menit, langsung dia salat sunat 2 rakaat demi mendapatkan pahala umroh dan pahala haji secara penuh. Setelah itu baru dia keluar rumah. Di rumah dia incar-incar waktu duha. Pokoknya hari-hari sambil memperbanyak doa. Setiap selesai amal ibadah tertentu dia doa. Habis tahajud dia doa, habis subuh dia doa, habis zikir dia doa, habis duha dia doa, habis salat sunnah rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah dia berdoa, habis baca Quran dia berdoa, habis berinfak dia berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthirid du'a inda ar-raha. Siapa saja orang yang ketika masa-masa genting darurat terjadi, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Saat itu juga Allah selamatkan dia, saat itu juga Allah tolong dia. Siapa yang suka doanya sekali berdoa langsung Allah kabulkan, kata Rasulullah. Maka hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Jadi Pak, berdoa kepada Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Beramal dulu baru berdoa. Habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, habis tahajud berdoa, habis duha berdoa, habis puasa Senin Kamis ya menjelang berbuka doa, habis berinfak berdoa. Pokoknya setelah beramal soleh berdoa. Beda dengan orang munafik. Habis salat assalamualaikum cigin lari langsung. Dia tidak fokus untuk zikir dan tidak berdoa. Qalilan ma yadhkurun, sedikit sekali mereka berzikir. Kalau kita tidak, kita perbanyakkan doa. Nanti pas ketika petaka besar terjadi, buruk yang tadi sabui, gampo gadang terjadi pada kota kita Pekanbaru, tabalah kota Pekanbaru. Saat ini kita butuh pertolongan Allah. Kita berdoa, ya Allah selamatkan kami sekeluarga. Allah punya banyak macam cara dan mudah bagi Allah menyelamatkan sekeluarga kita. Kenapa? Karena sebelum bencana besar itu terjadi, kita adalah orang yang kuat beribadah dan rajin berdoa. Inilah hadis Nabi tadi, man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karibi falyuktsirid du'a 'inda ar-raqa.
Barang siapa senang dia dikabulkan doanya ketika sedang emergensi dan darurat yang bisa menghabiskan nyawa, saat itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang dibegitukan oleh Allah, hendaklah dia memperbanyak amal dan langsung berdoa setelah itu. Itu kuncinya, Pak. Ustaz, 2 bulan 3 bulan ini apakah kami terlambat? Tidak, kata saya. Saya katakan tidak. Walaupun 1 minggu lagi tidak terlambat. Cuma jangan mengulur-ulur waktu. Saya khawatir Bapak Ibu, kebiasaan mengulur waktu ternyata penyebab orang banyak menyesal. Cibo kalau den dulu memperbanyak amal, cibo kalau den dulu banyak berinfak, cibo kalau den dulu banyak beramal soleh, banyak berdoa. Coba kalau saya. Akhirnya orang-orang ini menyesal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, ini tentang pengantar kita bahwa apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu, agak terpaksa saya menyampaikan tidak akan lebih baik Pak. Bu, Ibu, tidak akan lebih baik kan kita hadapi kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana. Dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru, sekarang terjadi. Apa yang saya sampaikan sekarang, insya Allah tahun ini akan terjadi Pak. Serentak di mana-mana, perang. Yobana parang melemparkan rudal, memang tembak-tembakan pakai komputer, pakai teknologi canggih. Banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam, serentak terjadi krisis, kelaparan ekonomi, hancur dan sebagainya. Dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini kayak menakutin orang. Ambo ingin kamu saji untuk tandang hati ambo. Kau sudah dengan ustaz kau mengaji kacau hatimu gini. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan berbungkuskan sabar, bermodalkan sabar. Nah, ada yang lain. Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya Pak. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu kata Rasulullah, sebanyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, berbunuh-bunuhan, perang di mana-mana. Dan Rasul juga bersabda, orang-orang yang punya duit yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya. 2 tahun yang lalu, mana ketua PAS? Ini beliau, pemuda akhir zaman untuk Pekanbaru dan Riau, yang sudah membuat cabang di mana-mana. Dulu dengarkan ceramah saya, beliau dari awal menyimak ini. Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018
Saya sampaikan, Bu, kalau ada uang, Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Itu sampaian saya, Pak. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita dalam menabung dalam bentuk angka-angka digital. Ini menyesal kita, Pak. Beli emas, kan saya katakan. Bu, ada uang sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Itu 2018 saya sampaikan. Kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Bu, ada duit sedikit, Pak, ada tabungan, ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram, 2 gram. Kalau 1 kilo, 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram, 2 gram. Berbentuk emas batangan, silakan. Berbentuk emas murni, logam, koin, silakan. Berbentuk perhiasan, silakan. Yang penting menabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang, Pak, mau beli, harga emas sudah membumbung tinggi. Mau menjual, nggak dijual, yang lado habis. Apa lagi yang mau dijual? Maka siapa yang menabung dululah yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Di Indonesia, kalau tidak menggeliat dari sekarang, kalau masih seperti ini kondisinya, maka Indonesia pasti resesi. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah yang mengatakan tamatlah kita, itu cukuplah orang kafir saja yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kau. Karena keyakinan kita, dan ini yang mau saya sampaikan malam ini, keyakinan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak, Pak? Saya bertanya, tolong dijawab, Ibu. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Sejarah telah menceritakan, Al-Quran mengibadikan kisah itu. Ketiga, pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Kalau makanan nggak ada, minimal minuman. Ada air minum nggak di dalam perut ikan itu? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup. Tercatat dalam sejarah, dibuktikan, dan Al-Quran menceritakannya. Kemudian pertanyaan saya yang kelima, selama di dalam perut ikan itu, apakah ada cahaya yang bisa dilihat oleh Nabi Yunus kemana-mana? Tidak ada. Lalu apakah aktivitas Yunus dalam berzikir, beribadah kepada Allah terhenti dalam masa kegelapan tanpa ada makanan, tanpa ada udara itu? Tidak. Ini dia kuncinya. Maka wahai Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut yang sangat dalam, di kerendahan yang paling rendah, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, hidup. Dan siapa yang beri Nabi Yunus hidup? Lihat itu. Ini pelajaran bagi kita. Sekeras apapun juga bencana ke depan yang akan kita hadapi, sehingga kita sulit mencari makan, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana seperti Nabi Yunus tidak bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ternyata Nabi Yunus diizinkan Allah tetap bertahan hidup. Andalan Nabi Yunus apa ketika itu? Jawab apa? Andalan Nabi Yunus, laula an kana minal musabbihin. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk orang yang sebelumnya beriman dan beramal soleh, banyak berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi ternyata yang menolong Nabi Yunus dalam perut ikan, iman sebelumnya, amal soleh sebelumnya, dan rajinnya dia berzikir ketika masih hidup di dunia. Ketika dalam perut ikan, di situ dia melanjutkan zikir spesial, dan zikir ini wajib Bapak Ibu rutinkan di masa-masa pahit ke depan, di masa-masa berat ke depan. Berzikirlah dengan zikirnya Nabi Yunus ini. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi syai'in. Saudara-saudara, maukah saudara saya ajarkan satu amalan? 15 abad yang lalu
dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara Romawi, sudah punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, The New Testament, punya pendidikan terutama di bidang pembangunan arsitek. Sampai sekarang tinggalannya masih bisa kita lihat. Punya undang-undang, punya aturan. Tapi masih ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu pembesar negara dan pembesar agama paling senang mengadakan acara gladiator. Budak dan budak diadu, ditonton. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua gembira tepuk tangan, acara sukses. Kalau sudah ada yang mati salah satunya. Inilah jahiliyah Romawi. Ada seorang kaisar namanya Nero, pernah membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia jalan sambil menikmati pemandangan 600 budak terbakar. Ini ada di filmnya, ada ini teman-teman nonton film kiai-kiai nggak roh iki. Betul apa-apa nonton film sejarah nggak apa-apa. Ini film sejarah. Pernah ada pemberontakan, ada budak mencoba memberontak, ya pasti kalah. Dipimpin oleh Spartacus, ya kalah semuanya. Itulah jahiliyah Romawi. Padahal punya agama Katolik. Di sebelah timur ada negara sudah maju namanya Persia. Banyak filsafat, banyak pemikir, banyak intelektual, banyak pujangga, tapi kezaliman merajalela. Undang-undang Hammurabi namanya. Undang-undangnya Hammurabi. Hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang salah melanggar hukum, dihukum seberat-beratnya. Ditusuk pakai tombak, dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang. Tapi kalau yang melanggar itu orang istana atau dekat dengan istana, tidak ada ceritanya dihukum. Ini Persia, ini cerita Persia saya nih, bukan teman Indonesia bukan, di Persia sana. Dan dulu waktu jahiliyah. Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Arab sempurna jahiliyahnya. Tidak ngerti agama, tidak ngerti kitab suci, tidak punya nabi, tidak punya undang-undang pendidikan. Tidak ada. Hidup bersuku-suku. Satu suku dengan yang lain musuhan. Gak pernah akur. Kalau sudah perang puluhan tahun. Pernah terjadi perang Fijar namanya. Gara-gara ada tamu ontanya dicuri. Itu perang antara keluarga sukunya tamu dan sukunya yang ditamuin ini 40 tahun. Rasulullah masih umur 14 tahun waktu itu. Ikut membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Mereka menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Kalau orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu menyembah batu, tapi punya kitab suci. Mahabharata Gita, Rigveda, Konfusius. Kalau orang Arab menyembah batu udah titik. Gak ada dasar teologinya, gak ada. Gak ada kitab sucinya lah, menyembah batu. Berhala di sekitar Ka'bah waktu itu berjumlah 350. Antara lain namanya Al-Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Nasr, Suwa', Wad.
Itu diantara namanya berhala itu. Kalau punya anak perempuan, daripada nanti jadi beban, memberatkan keluarga, dikubur hidup-hidup sejak begitu lahir. Daripada kalau besar jadi beban. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya, begitu lahir kubur. Waktu masih jahiliyah. Rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Rasulullah sendiri buta huruf, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji Rasulullah. Yatim piatu, penggembala kambing, gak pernah punya pengalaman keluar negeri, gak pernah. Buta huruf. Tiba-tiba yang namanya Muhammad ini tiba-tiba dakwah menyampaikan kebenaran, kebenaran akidah, kebenaran syariah, kebenaran akhlak perilaku dengan menyampaikan Al-Quran yang dari sisi kontennya, isi Al-Quran sangat menakjubkan orang Arab. Dari sisi bahasanya, redaksinya sangat mencengangkan orang Arab. Semua orang Arab kagum dengan Al-Quran. Menceritakan Adam dan Hawa di sorga, kemudian melanggar aturan, larangan, memakan buah kuldi yang dilarang, diusir dari sorga. Itu dari mana Muhammad ya? Gak pernah sekolah, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa ngaji. Tiba-tiba bisa cerita Nabi Adam, Hawa di sorga. Cerita Nabi Nuh, banjir topan, semua tenggelam kecuali 80 orang yang bersama Nuh di perahu. Muhammad dari mana bisa cerita gitu tuh? Kami tahu dia tuh apa sih? Yatim piatu, gembala kambing, gak pernah punya pengalaman apa-apa. An-Nabiyul Ummi buta huruf. Nabi Muhammad itu gak bisa baca, gak bisa tulis. Cerita Nabi Musa yang punya tongkat hebat, dipukulkan ke batu bisa keluar 12 air. 12 apa? Air mengalir. Dipukulkan ke melawan tukang sihir, mengeluarkan ular, jadi ular. Dan mengalahkan ular-ular tukang sihir itu. Dipukulkan ke Laut Merah, jadi jalan tol. Laut Merahnya itu. Kon itu Muhammad bisa cerita ngono gitu. Cerita Nabi Isa, Ibnu Maryam. Nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Dari Siti Maryam Al-Batul. Yang tetap perawan. Walaupun punya anak Isa. Dan Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit. Orang lumpuh, orang buta. Sembuh oleh Nabi Isa. Yang heran Muhammad itu cerita gitu dari mana? Kalau Muhammad bisa baca, mungkin saja baca Bible, baca Taurat. Itu kan ya? Gak bisa baca. Nah, tapi menyikapi Al-Quran orang Arab ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak bukan tidak takjub dengan Quran, tapi isinya Quran itu mencaci maki berhala. Sedangkan saya bisnisnya jual berhala. Ya kalau saya ikut masuk Islam, bangkrut ekonomi saya. Misalkan yang diajarkan Kiai Zudi ini bagus. Tapi kalau saya ikut pengajiannya Kiai Zudi melarang khomer, melarang mabuk-mabukan. Loh saya warungnya jualan khomer kok. Paham betul? Paham betul? Jadi bukan berarti mengatakan yang disampaikan Kiai Zudi itu salah, enggak, benar. Hanya sayangnya Kiai Zudi kalau ceramah melarang minum khomer. Loh saya warung saya jualnya khomer. Ya kalau saya ikut Kiai Zudi ya bangkrut ekonomi saya. Ada lagi yang Muhammad itu benar,
Tapi kalau saya ikut Muhammad, gengsi ah. Saya ini darah biru. Tumenggung Raden Kanjeng Doro. Muhammad itu apa? Kalau saya ikut Kizudi, aduh gengsi ah. Saya ini ningrat. Turun keraton. Musuh Kizudi yang alah. Bocah bing sorel. Ada yang gitu. Ada lagi yang kalau mendengarkan Quran dari Muhammad ada ancaman neraka. Barang siapa dosa neraka. Aduh, daripada mendengarkan itu saya lebih nggak dengar lah. Lebih nggak dengar saya daripada mendengarkan ceramah. Barang siapa dosa, maksiat, mabok-mabokan, zina, membunuh orang, mencuri, neraka. Aduh, daripada mendengar itu lebih saya nggak ngaji lah. Ada yang itu ada di Sragen, ada yang itu. Ada ya? Enggak ada. Orang baik-baik semua Sragen. Ini jahiliyah orang Arab dulu. Kalau yang menerima juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah 2 minggu. Pulang dari pepergian, masuk kota Mekah, mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Kaget Umar, adik saya masuk Islam apa-apaan nih? Saya tempelengin. Datang ke rumahnya, mau dipukulin. Ternyata adiknya Fatimah sedang baca Quran. Sampai Umar di pintu dengar adiknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu membuat kamu cilaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran adalah peringatan bagi siapa yang mau diperingatkan. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa namanya? Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, yang menguasai jagat raya dari aras sampai ke ujung alam semesta. Itu Umar mendengarkan adiknya baca Quran, Bu, lemes. Terduduk di depan pintu, terduduk. Oh, bahasa Jawa apa? Lumpruk ya, lumpruk. Terduduk. Yang tadi mau nempelengin adiknya malah nggak mungkin, lemes sudah. Ketok pintu, buka pintu, dia baca tulisan surat Toha yang tadi baca adiknya. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an. Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana. Betul, Rasulullah dengan para sahabatnya ada di dalam rumah itu, sedang belajar Al-Quran. Umar ketok pintu, para sahabat ketakutan karena Umar itu terkenal preman, terkenal galak preman. Tapi Rasulullah dengan tenang membuka pintu itu. Umar masuk, langsung memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk membaca 2 syahadah. Setelah masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ashabi, wahai rekan-rekan semuanya, mulai besok sholat ngaji Quran di masjid, jangan di sini, jangan sembunyi di sini, di Masjidil Haram. Jangan takut ada saya. Jangan takut ada saya. Wahai orang Mekah, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya.
Nah, jadi perjuangan Kiai Sudi, Pak Srianto mana? Ayo Pak Srianto, harus ada orang kayak gitu. Jangan takut perjuang NU, ada saya. Ada nggak? Ada belum? Kiai Sudi harus ada orang itu. Jangan takut Sudi, teruskan membesarkan pesantren Darussalam. Jangan takut, ada saya. Udah punya belum orang kayak itu? Harus ada, harus ada. Negara juga ada TNI kok. Tujuan TNI kan gitu. Negara jangan minder, ada saya. Kan gitu, ada kami. Ada TNI yang siap pertahankan negara. Walhasil yang namanya berjuang harus ada yang siap tempur. Paham betul? Bukan berarti radikal, tidak. Bukan radikal, bukan. Tapi untuk membela kebenaran, dia siap berkorban demi kebenaran. Nah, itulah cerita sedikit tentang Islamnya Sayyidina Umar. Langkah pertama Rasulullah membangun masyarakat jahiliyah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Langkah pertama Rasulullah membangun masyarakat yang primitif, yang biadab, yang buta huruf itu dengan menyampaikan bacaan Al-Quran. Maka setiap pesantren utamakan ngaji Al-Quran face to face, wajhan biwajhin, mubasyarah, satu-satu ngaji Quran tuh. Gak mungkin guru baca terus ayo ikut, gak akan bagus, gak akan sempurna. Guru baca di kelas, anak ayo ikut, ayo nirukan anak-anak, gak mungkin bagus. Satu-satu, antri satu-satu. Itu ngaji Quran caranya seperti itu, supaya benar bacanya. Orang Arab, orang Arab tidak mengerti pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dipuji-puji oleh orang Arab hanya 3 macam orang. 1, syair, penyanyi. Wah, Muhammad ini nyanyi itu. Quran masih itu, Quran dianggapnya penyanyian. Puisi itu. Sajak itu. Karena Muhammad ingin terkenal biar dipuji-puji oleh masyarakat, maka dia selalu baca sajak, baca puisi. Quran menjawab, "Wa ma 'allamnahu syi'r." Wama yang bagilah Muhammad, yang dibaca Muhammad bukan syair, bukan puisi, bukan sajak, dan Muhammad tidak pantas belajar bersyair. Jadi orang jahiliyah itu tidak menghormati siapa-siapa kecuali penyanyi, penyair. Jadi kalau orang Sragen masih sangat ngefans dengan Inul, dengan penyanyi, berarti masih enggak jawab. Kalau orang Sragen sangat mencintai penyanyi, keterlaluan, berarti masih jahiliyah. Boleh senang nyanyi, boleh, asal ojo kebangetan. Mosok ndelok dangdut kan ora salat isya, ora salat subuh, enggak boleh. Senang sederhana, sedang-sedang saja boleh. Ada pernikahan, ada nyanyian karena senang gembira nikah, atau ada apalah sesuai acara yang harus digembirakan, nyanyi sederhana. Tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan berarti apa? Abu jahiliyah. Apa? Yang kedua, orang Arab menganggap Muhammad itu yang dibaca Muhammad mantra-mantra kedukunan itu. Quran jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Muhammad ingin terkenal itu. Yang dibaca itu mantra-mantra dukun itu. Quran jawab,
Bukan. Bukan mantra-mantra dukun. Orang Sragen kalau masih sangat percaya karo dukun berarti Boten apa-apa kalau sowan sekali-kali minta doa nggak apa-apa. Itu kalau sangat orang golek duit hanya mengandalkan jampi dari dukun, salah itu. Gak sekolah nanti pinter dewe. Gak cari uang nanti kan kaya sendiri. Soalnya itu aku duit jampi ini. Salah itu. Yang ketiga, orang Arab menuduh Muhammad yang dibaca Muhammad tuh santet, sihir. Quran menjawab, wama yang mereka menuduh, wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Dibaca Muhammad ini jelas sihir ini. Quran itu dianggapnya sihir. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa wa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kemauan kepentingan dirinya. Yang dibaca Muhammad adalah wahyu langsung dari Allah, bukan kemauan apa kepentingan dirinya, bukan. Jadi kalau orang Sragen percaya karo dukun santet berarti percaya betul. Nek panjenengan nyun sewu, nek panjenengan pernah mendatangi tukang santet agar membunuh tetangga atau siapalah, ibadah panjenengan, salate, maca Qur'ane, sedekah tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Sekali saja minta tolong pada orang agar nyantet si A misalkan, di panjenengan nyun sewu ibadah 40 dino oleh diterima karo Allah. Salate, maca Qur'ane, tas sedekah dari diterima oleh Allah. Jadi berat sekali kalau kita nyantet orang, berat sekali. Quran waktu zaman Rasulullah tidak ditulis karena semua sahabat hafal. Ngapain butuh tulisan? Seperti saya hafal kulhu, falak, nas, al-fatihah. Yang nggak usah ditulis lah, nggak usah. Orang butuh tulisan. Panjenengan hafal kulhu, butuh tulisan betul? Nggak butuh. Lah semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Maka Quran tidak ditulis. Nabi tidak memerintahkan agar Quran ditulis. Walaupun sebagian sahabat nulis, tapi enggak sempurna, 30 juz tidak. Ada yang menulis surat Yasin, ada yang menulis surat Baqarah, enggak ada yang sempurna. Setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai pendapat, ini orang Islam tidak semua hafal Quran nih, gak mungkin. Orang Sragen baca Quran, hafal Quran semua gak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Tulis 30 juz, dibagi-bagi ke kota-kota, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Palestina, Kairo. Ya, lama-lama bacaan satu kota dengan yang lain bertentangan, beda-beda bahkan bertentangan bacanya. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan mempunyai pendapat Quran harus ditulis ulang. Semua yang ada di kota-kota tarik ke Madinah. Ditarik ke Madinah. Dari Baghdad, dari Palestina, dari Damaskus, dari Kufah, dari Basrah. Tulis ulang. Ditulis satu naskah, yang lain bakar. Nah,
dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Jangan tinggal di Quran tulisannya Mushaf Utsmani pasti. Gimana? Jangan dikira mushaf tulisannya Pak Utsman dodol baso alun-alun, enggak, itu bukan. Utsman siapa? Utsman siapa? Utsman siapa? Khalifah Utsman bin Affan, bukan Mang Utsman yang jualan mendoan, bukan. Akan tetapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman belum sempurna tulisannya. Belum sempurna. Apa? Titik saja tidak ada. Ikutin malah cilik tenan, ku nek apik yo ketok apik, nek elek yo ketok elek. Wong dhewe nek gawe iku yo nek gawe pitutur. Sampai teko kuno Gusti dawuh cilik sak cilik-cilik barang, ora terima cilik sak gede utawa sak gebang, malah digawe contoh sing ora cilik nah, supaya ben hati-hati sak cilik-cilike perkara elek kuwi dijaga-jaga, sak cilik-cilik perkara apik dijaga apik surga yo ngono. Cilik-cilik elek kuwi yo roh, cilik-cilik jaga apik kuwi yo roh. Bakalan juga satu batu maksina sekaya wong sedap bagiannya wahri tafsir amuradu tadi kang deret den kang pake diasari kelapan ala ben kaum iku kutu nahum oleh pelaku sapa kaum dinenek maksudnya ilal masjid maring masjid ngene nek dawuh asarihim nek asarihim iki pira nek pelaku ning gone masjid diitung mane jadi laku kok sepeda aja diitung sepeda kuwi yo ngene pelaku nek tuku nek yo nganggo duwe bensine yo nek tuku itu ya itu maksudnya orang kok melakukan jangan dia aja nek sepeda iso mlaku wis malah untung-untungan padha mlaku kene nganjuk kene aku mlaku kok ajaran di kaya saiki kene aku sih sado kesalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mufasir kutuwahun iku oleh mlaku maring masjid. Ada satu. Ama kala oleh ibu sapa ibu Abbas radhiyallahu anhu bisa babilu sireng dan sebab itu mulai ayat inna qabilatan satamene perduruan minal ansori saking perduruan yang sahabat ansor sakau podo madul sapa sahabat ansor lan nabi maring nabi badal Buddha manasihin ing adae omah-omahe momamane sahabat ansor lan masjid maring masjid waradu lan sapa ansor ayat benuritan bagi sapa ing bangun sapa buyutan ing pira-pira omah indah masjid yang ana sandinge masjid karepe ngene iki sahabat ansor nalika iki madul kan nabi umat iki adoh kare masjid kula tak gawe omah sing pinggire dadi nek kula teng masjid salah karepe kan ngono nah nek terus tumurun ayat iki tegese tumurun ngene terus jawab kan nabi bareng irman akan fanzala maqawlaka sapa Allah taala di ayat dan ayat wa ulau ta'ala ayat kunak bulan akan sapa isun mangko damu ing pira-pira kang jisin wa asarul naan wa asarul berolak bete kaum pak imam mongko dingerteni dari saking
sak temene wong kang teko sapa wong ilal masjid maring masjid mimakane bedit saking panggonan kang ado yang kudu mongko ana apa salah bu antarane wong ado luwih gedhe miman saking wong kang teko nang masjid mimakane koribin saking panggonan kang cerek dikarepno dadi ngene jawabe kang ora nek wong teko nang masjid sing ngado kuwi ganjarane akeh timbang kowe teko mampet nang masjid mergo jagae wae wis kok kesel lah al-ajru berita akib ganjar kuwi milang-milang kesele wong kadang sampe repot iki ya ora ganjarane ya gak sepiro al-ajru berita akib obat ini melawan kira-kiranya larane wong apa sampai kesel ya sampai jekso ya Allah alam mungkin pokoknya ini ya dijali nah ini ngono sing kau ngedek tambah jelas ganjarannya luwek sing ngadeg timbang sing ngedek jauh sing ayat dari untuk waktu karawanan kata waktu podo apa jangkane anu kaum sopan asal mereka madul nek omahe adoh nek dhewe umpama omahe adoh bangun pinggir masjid ya sakarepe wong lahan kuwi jek masalahane sing ngene kan saiki jajal ora di lentong ambek Sofian kok wis ngadet baru kerja imam mulai so di jarisan saya yang mana ya sing ada ya ben ada sing ada beberapa dhewe ngitung arep menes ayo jadi wong nek jere wong iki akeh tatanane lho mergo dhisik dikara mayo tatanane wong apik jadi mayo nambah dikone pasar yo iki wong mati mulane wajibe ngene mau madul aku nek mau mati kok piye wong mati sing bawa jane apa wong mati kok rene ora bapak merah tapi wajibe wong Islam ora ngono wajibe diusujane didusi dijuwesi disalati niku kuwi wajibe wong Islam nek wong mati dadi urusan kuwi gak masalah Bismillahirrahmanirrahim kamar dia mulai dari yang terkenal nabi karena anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhulukum eling mata ora kabar sapa ingsun kumisira mimma saking perkara yang kang lebur sapa Allah Gusti Allah bi iman apa kaya pira-pira keruputan matar paulan batur paulan berangkat diklan apa ada jatuh pira-pira derajat isbal wudu'i al makarihi wa kasratul khutuwati al masjidi begini neng jauh hadis lho kanjeng Nabi ngendika apa tok kowe gak kandhani perkara sing berkara bur nek gone keluputan ngangkat ning gone derajat wong iki sing salah sijine ya itu nyampurnake wudu alam makari ngangkat perkara dadi pangkro wudu iki jane perkara sing wis dialami awake dhewe sedina paling ora pengen aku jane kudu diteliti tenan diperti tenan aja sampe wudune kekurangan kadang terpepet wis iki
gak sah. Jadi kudu wates serai, wates sikut, wates pendanaan. Ini kan jogo sampai makruh wudu. Makruh wudu itu betul. Itu masuk yang YouTube ya. Jadi kudu bisa tek itu lebar itu yang makruh jadi ini. Mulai makran telur jam pakai sobu. Itu yang ngomong dong. Orang tua aku kalau nak bulan dan nyuki, pokoknya sajak agak banyak itu. Tapi jenenge makruh wudu. Awalnya dijogo tenang. Nek lambine angel diringkis ya dicoblok bae kanggo nekakno sikut. Mergo ilang mirfaqo ini kuwi kudu tekane sikut. Wae kabeh sampe mengko kok niken ora sampe teko pupu teko dengkul kan sikil. Teko polok loro wis cukup umat. Mergo nek teko dengkul kan kedhuwure nek jujung lambi jujung macam itu loh, lambine wedok dereng jujung ya repano jadi ya dibatasi sak polo. Kemiren itu maksudnya kok polo. Wih, aja sampai apa